Nah, ini ada contoh lain. Kita lihat bahwa berapa banyak cara memilih K orang. Kita ingin memilih K orang dari grup yang terdiri dari M pria dan N wanita. Nah, jika syaratnya adalah setidaknya ada satu wanita terpilih. Kalau menggunakan cara langsung, ini cara satu, misalkan saya tuliskan seperti ini, cara satu gitu ya. Berarti apa? Caranya adalah kalau kan setidaknya ada satu orang, berarti kalau kita pilih satu wanita dulu ya, berarti N satu, lalu sisanya karena kita ingin memilih ke orang, berarti sisanya apa? M K-1 gitu ya, ditambah kan setidaknya satu berarti N2, ini untuk dari prianya M K-2 dan seterusnya sampai di sini adalah NK, di sininya adalah M0 gitu ya. Nah, ini kita berapa nih nilai dari ini cara satu untuk menggunakan ini. Sebenarnya nanti kita akan bisa tahu berapa isinya, tapi di sini karena ini menguraikan ini sangat pusing, bukan sangat pusing ya, lebih susah untuk menemukan berapa eksaknya nilai dari kombinasi ini berapa sih ini gitu ya. Karena sangat sulit, maka bijeksi ini sangat lebih mudah lagi gitu ya. Nah, cara dua, nah kita bisa saja menggunakan menggunakan cara lain, yaitu seperti tadi kita mengurangi. Kalau tadi kan setidaknya ada satu wanita terpilih, berarti kita bisa mengurangi semua cara memilih ke orang, kita kurangi dengan kalau dia tidak ada wanita sama sekali yang terpilih. Berarti adalah di sini cara dua adalah kita pilih M plus NK gitu ya. Oke. Lalu kita kurangkan dengan apa nih yang tidak terpilih, berarti M. Oke. Berarti MK, lalu di sininya adalah N0 gitu ya. Nah, ini adalah cara kedua. Nah, kalau contoh sebelumnya kita punya cara satu dan cara dua dengan objek yang berbeda. Maksud objek yang berbeda itu seperti apa? Yaitu si perhitungannya kalau tadi kan berarti yang satunya adalah menghitung tentang subset, yang satunya adalah menghitung bilangan n digit yang terdiri dari 0 dan 1 gitu ya. Nah, kalau yang ini dia objeknya cenderung sama, yaitu K orang dan untuk dari kelompok yang terdiri dari M pria dan N wanita sama ya. Hanya caranya yang berbeda. Maksudnya kalau yang ini langsung memilih, kalau yang ini adalah kita memilih semuanya dulu, lalu kita keluarkan yang tidak terpilih gitu ya. Ini adalah nanti mungkin kita akan belajar lagi, mungkin di Matis juga sudah belajar. Ini adalah salah satu dari prinsip inklusi eksklusi gitu ya. Nah, dengan adanya bijeksi, jadi kita tidak perlu langsung menggunakan cara satu, karena kalau kita menuliskan seperti ini rasanya panjang sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menuliskan hasilnya seperti ini, maka lebih simpel dan lebih lebih mudah dimengerti untuk dilihat gitu ya. Nah, kalau untuk seperti ini sebenarnya mungkin cara penulisannya kita tidak perlu dengan jelas menuliskan bijeksinya sebenarnya, karena objeknya adalah sama walaupun ada bijeksinya di sini. Ya kan? Karena yang dihitung adalah sama dan caranya saja yang berbeda gitu ya. Lalu bagaimana kita menuliskannya, yaitu seperti ini. Nah, kita tuliskan berarti kan berapa banyak cara untuk memilih, untuk ini cara menuliskannya untuk memilih ke orang dari M plus N orang gitu ya, atau langsung ke orang dari M pria gitu ya, dari M pria dan N wanita yang setidaknya ada
seorang wanita yang terpilih gitu ya, terpilih, hal ini dapat dilakukan dengan memilih M plus N, yang memilih ke orang dari M plus N orang, namun gitu ya, dikurangi gitu ya, atau dikurangi kemungkinan jika tidak ada sama sekali wanita yang terpilih, yaitu sebanyak MK gitu, memilih K dari M, lalu ini memilih 0 dari N gitu ya. Atau langsung kalau karena 0 kombinasi N0 ini adalah 1, berarti ada sebanyak MK cara. Maka total cara yang mungkin ada M plus NK kurangi M, memilih K dari M plus N orang, yaitu bisa dulu, yaitu oke, saya tambahkan di sini ya. Oke, yaitu M plus N kombinasi K cara gitu ya, namun dikurangi lagi gitu. Setidaknya penulisan dalam kombinatorik ini lebih naratif gitu ya, daripada kalau misalkan kita menulis bukti di analisis, misalkan menulis bukti di aljabar, menulis bukti di matematika yang lain. Di kombinatorik ini yang penting naratif dan kejadiannya bisa diwakili oleh narasi yang kalian buat gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, ini ada latihan, kita silakan dikerjakan. Coba temukan bijeksi. Temukan bijeksi antara dari banyaknya cara untuk memilih gitu ya, atau untuk meletakkan 3 boneka berbeda ke 10 keranjang gitu ya, atau bola boleh, dengan, nah ini kita silakan temukan bijeksinya dengan banyaknya cara boneka, dengan banyaknya cara 10 gitu ya, 10 atlet Olimpiade dapat memenangkan lombanya. Nah, bisa nggak kelihatan nggak kira-kira bijeksinya di mana? Yang pertama, coba ini saya kasih sedikit insight saja. Nah, ketika kita meletakkan 3 boneka berbeda, ini tulisan saya berbeda gitu ya, ke dalam 10 keranjang. Oke, ke keranjang. Oke. Oke, ini tiga boneka berbeda ke dalam 10 keranjang gitu ya. Nah, lalu dengan banyaknya atlet, 10 atlet, nah ini berarti kita bisa lihat nih, ini ada 10 keranjang, ini 10 atlet. Nah, bagaimana 10 atlet ini Olimpiade
memenangkan lombanya. Maksudnya di sini adalah medali, kayak kita memenangkan medali-medali. Oke. Medali lomba. Nah, medali itu ada apa aja sih? Kalau medali kan berarti ada emas, perak, dan perunggu gitu kali ya. Nah, berarti 3 boneka ini diasosiasikan dengan emas, perak, dan perunggu, dan 10 atlet ini diasosiasikan dengan 10 keranjang. Nah, kira-kira BJC-nya seperti apa? Kira-kira gimana kalau dua ini ditemukan BJC-nya ya? Coba latihan, nanti kalau misalkan ada yang bingung, silahkan ditanyakan saja gitu ya.